Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membuat suatu karya yang sedikit berbeda. Ya, ini saya akan coba untuk membuat suatu gedung dari awal ya. Yang pertama-tama, ini saya hapus dulu, saya bersihkan dari awal ya. Nah, terus saya pilih di sini Shift A, saya pilih yang cube, mesh, saya pilih yang cube. Nah, dari cube ini posisinya atau bentuknya saya perkecil atau saya tipiskan dulu menggunakan size and X. Ya, misalkan segini, coba masih terlalu tebal, size X saya tipiskan lagi. Nah, oke, kira-kira sekian. Nah, terus untuk posisi saya lebarkan menggunakan size, saya pilih yang Z, size saya pilih yang Y ya, saya lebarkan seperti ini. Nah, kalau sudah dari bentuk ini kita akan membuat suatu eh, bentuk dinding. Nah, bentuk dinding ini tergantung dari teman-teman nanti membuatnya seperti apa. Ini saya contohkan yang sederhana sekali. Ya, kita pilih di sini untuk objek modenya saya ganti dengan edit mode. Nah, terus saya pilih yang bagian ketiga, select modenya yang ketiga, yaitu berupa eh, apa itu bentuk dindingnya atau bentuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saya bagi, misalkan di sini saya buat eh, bentuknya, saya buat seperti ini. Saya tarik menggunakan Ctrl R untuk memilah-milah, untuk membuat bentuk dindingnya. Nah, terus saya klik lagi. Nah, sudah ada terjadi garis. Terus saya buat lagi yang sebelah kiri. Saya dengan menggunakan Ctrl R lagi. Ctrl R lagi. Nah, muncul ya. Kalau sudah muncul warna kuning, saya klik sekali, klik kiri. Terus saya geser ke kiri. Nah, klik, klik lagi. Nah, jadi kalau sudah baik di kanan dan kirinya itu sudah ada bentuk pembagian atau dipotong menjadi bagian seperti ini. Nah, teman-teman dari sini bentuknya nanti silakan dibuat teman-teman sendiri sesuai dengan keinginannya. Ya, ini saya contohkan yang menurut keinginan saya. Ya, saya buatkan, saya teruskan lagi, saya tekan Ctrl R lagi untuk membagi. Nah, tadi kalau pembagiannya secara vertikal, sekarang membuat secara horizontal. Horizontal saya buat, saya taruh di sini. Ya, nanti untuk pembuatan eh, bentuk-bentuk skatnya. Terus berikutnya saya buat lagi, garis lagi, saya taruh di bawah. Oke, di sini. Mm-mm. Nah, terus kalau sudah buat seperti ini, terus kalau sudah saya buatkan ini misalkan eh, bentuknya bentuknya saya blok ya. Saya blok, ini juga di blok. Nah, ini biar bentuk pilarnya terjadi, maka harus saya buat sedikit pembuatan pilarnya ya, yaitu setelah di blok kanan kiri saya extrude, saya keluarkan sedikit seperti ini ya. Keluarkan sedikit seperti ini. Nah, terus kalau sudah terjadi seperti ini, kita pilarnya
dikasih warna sekali, misalkan ini saya buatkan material, terus saya buatkan di sini untuk new dikasih nama pilar. Nah, terus setelah di pilar saya enter, terus kita pilih yang assign. Nah, terus kalau sudah di assign, bentuk warnanya atau warnanya boleh kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk nanti untuk warna-warnanya bisa silakan diatur sendiri sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Nah, misalkan oke. Terus di sini untuk apa itu subsurface-nya saya pilih yang model background misalkan ya, model background. Terus untuk backgroundnya satu. Oke, di enter. Nah, ini ya untuk warnanya. Warna pilar. Terus kita cek, kita tekan Z, terus kita untuk melihatnya material preview. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk dindingnya warnanya biru seperti ini. Nah, terus kalau sudah saya bagi juga, saya kembali lagi ke sini untuk membuat bentuk yang lain atau warna yang lain. Misalkan ini saya buat nah, ini misalkan saya pilih new misalkan tiang. Kita buat tiangnya di sini. Tiang sign. Nah, terus untuk warna tiangnya oke lah. Saya gunakan warna putih saja dulu. Kalau sudah bentuk yang lain, saya akan ingin membuat suatu misalkan kacanya misalkan ya. Di sini saya ingin membuat kaca misalkan, saya buat lagi, saya bagi, terus saya taruh di sini. Nah, terus untuk yang besar, nah, jadi untuk bentuknya di sini, nah, jadi misalkan yang besar aja, yang besar ini saya buat misalkan ini suatu bentuk kaca misalkan ya. Saya tambahkan di sini. Setelah saya pilih ruangannya, maka saya buat lagi di sini new misalkan kaca. Nah, kalau bentuk kaca terus saya pilih assignment. Assign, di sini setelah assign bentuknya apa? Surface-nya. Saya menggunakan glossy BSDF. Nah, bentuknya warnanya misalkan kasih warna misalkan warna ini ya, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah saya buat di sini untuk
dari kaca ini untuk roundness atau kilaunya itu saya kasih 0,2. Nah, oke, kalau sudah nanti, nah bentuknya kan ini ya, seperti ada kilaunya. Nah, kilaunya. Ya, biar warna agak sedikit beda. Misalkan saya kasih warna hijau. Hijaunya hijau terlalu tua, maka saya buat agak sedikit muda. Nah, seperti ini. Ya, ini ya. Oke. Jadi misalkan untuk bentuk dindingnya seperti ini. Jadi sini untuk warna pilarnya putih, warna dindingnya warna biru, terus untuk kacanya menggunakan warna hijau. Hijau. Jadi untuk kacanya pun juga ada kilaunya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah misalkan yang sederhana, bentuk dindingnya sederhana seperti ini ya. Terus kita mulai untuk membuat atau menggandakan. Ya, menggandakan. Oke, jadi ini saya gandakan dari satu dinding ini, saya gandakan ke kanan. Oke, saya masukkan di sini untuk kameranya dulu. Saya lihat dari viewpointnya dari depan seperti ini ya. Kalau yang dari view depan itu kalau right, nah seperti ini, saya akan gandakan ke kanan coba. Oke, kita mulai untuk penggandaannya. Jadi untuk penggandaan ke kanan kita rubah dulu posisinya ke dalam posisi objek mode. Di dalam objek mode ini sudah terblok seperti ini ya, ada warna blok. Terus saya pilih yang modifier properties. Modifier properties saya pilih yang add modifier. Terus saya pilih yang array. Nah, di sini array karena saya ingin membuat dindingnya itu ke kanan, maka bentuknya ke kanan apa? Kita menggunakan Y. Maka di sini untuk Y-nya dikasih angka 1, enter. Terus yang X-nya yang tadinya angka defaultnya 1, ini saya buat 0. Nah, 0. Nah, oke. Jadi nanti pengkopiannya Ray itu hanya ke kanan. Nah, kalau sudah ke kanan, kita pilih yang account-nya. Berapa pengkopiannya? Misalkan saya copy, ini baru 2 ya. Saya buat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya pilih yang 8. Oke. Terus di sini saya pindahkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jumlahnya ada 8. Nah, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 ini saya lanjutkan untuk pembuatan berikutnya. Pembuatan berikutnya saya masukkan sebelumnya harus di-apply dulu ya, teman-teman. Setelah digandakan sebanyak 8 terus di-apply. Nah, jadi kalau sudah di-apply nanti hasilnya seperti ini. Di-apply itu disetujui ya, di-apply disetujui. Terus kalau sudah dari objek mode, saya pindah lagi ke edit mode. Nah, dalam edit mode di sini saya pilih yang ketiga yaitu menggunakan bidang. Ini ya. Klik sampai di sini. Oke, begitu juga untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Saya pilih ini sampai sampai bawah. Jadi ujung-ujungnya itu kelihatan sudah terblok. Nah,
biar kelihatan nanti pembuatannya, saya extrude ya, saya tarik ke kanan. Misalkan sampai sini. Oke. Jadi nah, jadi gedungnya seperti ini. Nah, terus kalau sudah saya lanjutkan pembuatannya. Saya lanjutkan di copy yang sudah di blok tadi, di copy dengan shift D. Shift D, sorry saya kembalikan lagi. Saya ulang, Ctrl Z, Shift D, terus Y ya Pak ya. Shift D, Y. Shift D, terus saya buat Y. Oh, sorry. Salah. Saya ulang. Shift D, X. Nah, oh X ya. Jadi biar ke kanan, saya inginnya ke kanan seperti ini. Terus saya extrude lagi. Extrude misalkan sampai di sini. Oke. Terus saya extrude lagi untuk pembuatan tepinya. Nah, saya extrude lagi. Misalkan sampai sini. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, teman-teman, kalau sudah kita membuat penutupnya. Jadi, saya pilih yang ini bagian yang dalam, bagian dalam. Saya shift terus kontrol. Begitu juga yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini saya masukkan tekan shift terus sampai sebelah kanan. Nah, kalau sudah kita buat jembatannya atau penutupnya menggunakan ini ya, ditekan kontrol, bloknya hilang tadi. Nah, setelah ada bloknya ditekan klik kanan, saya pilih yang bridge face. Nah, seperti bridge face seperti ini, jadi penutupnya secara langsung akan tertutup. Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita buatkan misalkan ini ada pintu atau apa ya, jalan lift misalkan ya. Misalkan di sini ada liftnya. Terus saya pilih di sini untuk select modenya, select mode garis. Saya pilih garis-garisnya. Garis yang ini saya pilih. Nah, ditambahi juga garis yang sebelah sini. Garis. Garisnya di sini. Nah, kalau sudah ada, terus kita cara sama seperti tadi, dibuat klik kanan. Terus dibuat mana tadi? Edit mode. Bridge ya, bridge. Nah, seperti ini ya. Bridge seperti ini. Sama untuk yang atasnya demikian juga. Ini juga yang di sini terus dibuat bridge juga, jembatan bridge. Nah, dari bridge-nya ini kita extrude ke bawah. Nah, gitu. Terus untuk bentuk warnanya biar tidak sama, nanti kita kasih warna yang lain. Ini juga demikian. Untuk bawahnya ini juga dikasih bridge juga. Nah,
Oke. Terus warna. Biar leaf-nya itu mempunyai warna yang lain. Leaf mempunyai warna yang lain, maka dikasih di sini tambahan material leaf. New, saya buat leaf-nya leaf. Terus dikasih warna lain. Oke. Surface-nya saya carikan yang glass saja. Glass. Terus warna gelasnya saya kasih warna yang berbeda biar nanti bisa kita membedakannya. Terus untuk roundness-nya saya masukkan 0,2. Oke. Jadi nanti untuk melihat materialnya seperti ini ya. Videonya. Oke. Enggak ada perbedaan. Sebentar. Leaf di sini. Oh. Leaf warnanya roundness-nya 2. Enter lagi. Nah, terus begitu juga yang sebelah sini ya. Ini juga kita buatkan. Kita cari yang select garis. Nah, select garis ke bawah. Nah, oke. Ini juga dikasih select garisnya. Sampai ke bawah. Oke. Terus kita cari yang bridge. Nah, bridge-nya di sini. Di sini untuk materialnya kita kasih warna lain misalkan. Warna lain, use node preview. Oh, assign dulu ya, di-assign dulu ya. Setelah di-assign, terus dipilih surface-nya apa? Glossy. Setelah pilih glossy, warnanya warna yang lain. Terus untuk roundness-nya dibuat 0,2. Nah, nanti akan seperti ada kaca-kacanya. Terus di atasnya di sini ini dikasih warna lain juga. Misalkan di sini saya tambahi new material. Di sini atap leaf. Atap leaf. Nah, atap leafnya saya kasih warna apa? Warna yang sekiranya sama, glossy, glass juga, tapi warnanya beda. Warnanya agak sedikit biru seperti ini ya. Biru. Oke. Nah. Ya. Oke. Untuk di sini juga demikian. Leaf kanan. Kita tambah lagi material. Terus di sini untuk tambahan lagi new. Namanya apa? Leaf kanan. Di enter terus assign. Leaf kanan kasih warna apa? Misalkan warna ini aja. Warna yang lain. Biar untuk membedakan. Nah, kalau sudah untuk surface-nya menggunakan surface glass. Terus
warnanya kuning, roundness-nya 0,2. Nah, misalkan jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gandakan ke atas. Bangunan ini kalau sudah jadi satu bangunan seperti ini, kita buat ke atas. Caranya seperti tadi, ya kita gunakan seperti tadi, yaitu menggunakan ray. Nah, sebelum kita gandakan ke atas, kita ubah dulu menjadi object mode. Nah, setelah object mode, kita klik di sini object modenya. Jadi semuanya sudah terseleksi. Nah, setelah kita seleksi seperti ini, kita bangunan ini yang sudah kita buat hanya satu lantai berkeliling, kita gandakan ke atas. Nah, caranya seperti tadi, yaitu kita gunakan modifier properties. Setelah modifier properties, kita buat ray, kita pilih ray. Nah, kenapa kok nggak atas? Nah, kalau ke atas itu bentuknya menggunakan arahnya menggunakan arah Z. Maka bukan bukan faktor X-nya yang dibuat 1, maka ini harus dibuat 0, enter, tapi yang Z-nya yang dibuat 1. Nah, ke atas kan? Nah, kalau sudah dibuat ke atas, maka ke atasnya ke berapa jumlahnya? Misalkan 3, nah seperti ini. Bisa lagi dibuat lagi 4, atau lagi dibuat 5, atau 7. Nah, misalkan saya buat 10, misalkan ya, 10. Nah, kalau sudah di sini setelah buat 10, maka ini saya buat reapply, disetujui, di apply. Jadi beginilah gedung yang sudah kita buat, seperti ini. Nah, sudah bentuk gedung lantai 10. Nah, teman-teman, kalau sudah membuat seperti ini, gedung seperti ini, nah, bagaimana membuat penutup atasnya? Cara membuat penutup atas itu sama dengan kalau Anda tadi membuat dinding sebelah belakang, yaitu menggunakan apa? Disambungkan dulu, terus dibuat bridge, ya, dibuat bridge loop. Nah, teman-teman, coba Anda lanjutkan untuk membuat atapnya ini. Nah, ya. Anda coba untuk membuat atapnya atau penutupnya. Ditutup. Nah, setelah ditutup menggunakan bridge, nanti ditebalkan sedikit menggunakan extrude ke atas. Oke, bisa ya teman-teman semuanya? Dicoba ya. Jadi untuk tugas Anda itu melanjutkan membuat penutup atas. Setelah dikasih tutup atas menggunakan fasilitas apa tadi? Bridge. Terus setelah di bridge selesai, di extrude. Nanti akan tertutup. Nah, silakan teman-teman diteruskan. Nah, supaya nanti gedungnya terbuat. Nah, nanti untuk pembuatan nama dan lain sebagainya, kita masuk ke bagian kedua. Demikian dulu yang tutorial untuk pembuatan gedung hari ini. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan lanjutkan menggunakan bentuk gedung yang lain atau menyempurnakan gedung ini dengan bagian-bagian yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika nanti ada kurang jelas. Silakan komen atau membuat pesan di dalam YouTube ini ya. Saya stop dulu ya.